Nah, ini untuk menunya. Di sini ada 4 tombol. Ini posisi dalam kondisi on ya. Nah, ini dalam keadaan hidup tapi tidak merekam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Aldian di channel Lentera Jalanan. Sahabat-sahabat Lentera Jalanan, kali ini saya akan mereview dashcam yang saya gunakan lebih kurang sudah 10 bulan. Jadi bulan 4 tahun 2024 lalu saya beli dashcam ini, mereknya Cargus Pro 1 kalau nggak salah. Jangan lupa 2 kamera, ada depan belakang. Jadi kali ini saya mau review dashcam yang saya sudah gunakan lebih kurang ini 10 bulan. Sahabat-sahabat semua, ini dashcamnya yang sudah terpasang. Jadi yang ingin lihat unboxingnya itu ada di video saya sebelumnya di playlist review Cargus. Nah, kali ini saya gimana hasil setelah pemakaian 8 bulan. Nah, di sini saya pasang bentuknya begini. Ini untuk kaca tengahnya saya copot karena ini karena tidak otomatis. Maksudnya dia otomatis hidup ketika ada lighter. Jadi di sini pasangnya lighternya. Jalurnya saya letakkan di bawah dashboard, terus sampai ke pinggiran situ, naik ke atas sini. Nah, itu GPS-nya katanya. Nah, ini posisi saya letakkan begini. Jadi ini kamera belakang yang seharusnya ini dipasang di pintu belakang. Nah, tapi saya gunakan untuk dalam kabin. Jadi kalau ada yang melihat video-video saya di perjalanan on beat ataupun long trip, nah ini saya gunakan seperti ini. Dulu saya letakkan di sana di tengah-tengah, tapi karena mengganggu visibilitas, maka saya pindahkan ke sini di atas sini. Nah, jadi kalau ada yang lihat di kabin kenapa posisinya itu berbeda atau terbalik, ya karena masangnya di sini. Kalau masangnya di belakang tentunya ini nggak akan terbalik karena posisinya kan ini akan ke belakang situ. Nah, ini akan ke belakang sini, bisa diputar. Nah, jadi ini untuk menu-menunya waktu itu saya belum pernah lihatkan. Nah, untuk on off merekamnya, jadi kalau posisi sudah begini, kita merekamnya pakai tombol yang paling kanan ini. Nah, baru ada tandanya merah klip-klip. Nah, itu sedang merekam berarti. Nah, kita mau stop lagi, kita tekan lagi. Kalau tidak ada tanda merah-merahnya di sini, maka ini berarti tidak dalam kondisi merekam. Kemudian di sini ada gunanya ketika posisi standby begini, maka gunanya tombol yang kanan, yang paling kanan tadi untuk on off mulai merekamnya. Yang nomor 2 ini untuk mematikan suaranya, menghidup matikan suaranya. Nah, itu ada tandanya yang kanan, ada tanda suaranya mati. Kalau kita tekan lagi, ya di sini tanda suaranya hidup. Nah, ini ada tandanya suara, perekam suaranya hidup. Jadi kalau kita tekan, nah di sini ada tandanya berarti tidak bisa merekam suara. Kita hidupkan. Jadi ada di video saya itu beberapa kali memang sampai ada juga yang tidak ada suaranya karena memang tertekan ataupun kadang-kala sengaja saya matikan. Nah, untuk tombol yang sini untuk lihat, nah ini ngelihat kamera belakang. Ini kamera belakangnya, nah ini posisinya. Nah, kita tekan lagi, ini untuk melihat 2 kamera. Kamera depan, kamera belakangnya hidup nyala dua-duanya. Jadi kalau untuk kita melihat posisi begini, kita mau jadikan ke atas, ke bawah. Nah, ini kita bisa atur. Ini dia, kita atur begini untuk melihat kamera depan, kamera belakangnya.
Untuk slot memorinya ada di sebelah kiri. Jadi ini bawaan dari kardusnya sendiri. Ini memori Lexar 64 GB. Untuk perekaman lebih kurang saya bisa gunakan ini kalau full itu sekitar 6 jam untuk 2 kamera ya. Jadi ada kamera depan, kamera belakang. Nah, ini otomatis hidup. Nah, kita matikan dulu. Nah, kalau hidup full itu lebih kurang saya bisa ngerekam selama 6 jam. Kamera depan, kamera belakang. Kalau misalnya pernah juga saya coba, saya cabut untuk kamera belakangnya. Ini tampilan apa ini port untuk kamera belakang saya cabut, itu bisa sampai 10 jam lebih, berarti 2 kali lipat, itu sekitar 1 harian 12 jaman karena dia pakai 1 kamera saja. Oke, untuk menu di dalamnya, jadi kita cek ya, ini saya oke, cek. Nah, kalau kita tekan ini menunya. Ini untuk pengaturan kita mau ngerekamnya itu dalam hitungan potongan-potongannya itu per menit, dalam 1 menit. Ini kita menunya, kita tekan ya kanan. Nah, ini pilihnya pakai tombol yang 2 ini, kiri kanannya untuk naik turunkan, turun. Nah, kita bisa pilih, kalau kita pilih 2 menit atau ditampilkan 2 menit. Kalau kita mau pilih yang 1 menit, kalau saya pakai yang 1 menit saja. Jadi potongan-potongannya itu adalah per 1 menit, potongan videonya yang saya gunakan, karena kebutuhan saya kan untuk konten juga. Nah, saya gunakan per 1 menit. Kemudian kita turunkan lagi time lapse-nya. Ini kita, kalau saya matikan time lapse-nya 24 jam, saya matikan. Turun ke bawah lagi, record audio. Ini kita bisa hidup, bisa matikan. Posisinya hidup, kita matikan. Ini hidupkan. Kemudian G sensornya saya matikan karena sangat mengganggu. Karena misalnya begini, pas posisinya kita sedang tidak merekam, tahu-tahu hidup sendiri dia. Nah, jadi menemukan memori, tapi bagusnya memang dinyalakan. Kalau memang untuk perjalanan jauh tetap dijalankan, dihidupkan. Kalau saya menggunakannya karena untuk on beat dalam kota, jadi nggak saya hidupkan karena tahu-tahu tiba-tiba dia on sendiri, off sendiri. Nah, ini saya matikan di sensornya. Jadi ketika ada guncangan masuk lubang saja, misalnya posisinya sedang standby, tidak merekam, dan posisi G sensornya ini kita on kan, maka kena masuk lubang sedikit saja langsung dia on, otomatis merekam, dan itu langsung tersimpan, kena lock. Ada dalam perekaman itu nggak bisa dihapus kecuali dengan manual hapusnya. Kemudian parking guard ini saya off kan, dash cam ini saya matikan juga. Ini untuk tanda di tampilan videonya, nanti ada tanggalnya, tapi saya off kan juga karena biasanya saya ngerekam kemudian saya upload video tidak sesuai pada hari itu juga. GPS time-nya juga saya matikan. Nah, ini untuk posisi kita saat itu ada di mana, saya matikan juga. Tapi ini bagi saya tidak terlalu penting ya, maksudnya nggak ada gunanya juga. Dan back mirrornya preview mirror. Nah, ini untuk tampilan tampilan kebaliknya. Kan saja lah. Kemudian lisensinya ada tulisan nanti Cargus, dan ada tulisan juga kalau saya akan makainya Lentera 07 itu. Ini kita bisa atur sendiri. Saya hidupkan. Nah, ini dia. Nah, itu bisa lihat atur. Cuman pengaturannya ini cuman ada berapa huruf? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, makanya saya buat begitu. Oke, confirm. Untuk watermarknya lah tandanya. Screensaver saya matikan. Oke, voice-nya ini untuk suaranya ya, suara tit. Nah, yang barusan seperti ini saya tekan begini kan ada suaranya. Nah, itu bisa dimatikan juga.
speakernya suaranya itu yang sedang-sedang saja, middle. Boot soundnya untuk bootingnya, jadi untuk pertama kali hidup dia ada suaranya, bisa juga dimatikan, tetapi kalau saya hidupkan aja lah, tanda kalau dia sedang hidup, karena kadang-kadang dia otomatis restart. Bahasa cuman ada bahasa berapa bahasa di sini, bahasa Cina cuman ada berapa bahasa, ada bahasa Indonesia juga, bahasa Indonesia aja lah, baru tahu saya. Dan lokasi waktu ini, nah, format waktu dan segala macamnya. Ini kalau yang desktopnya dihidupkan ini bisa tiba-tiba tiap sebentar harus format lagi. Waktu cahaya hari ini saya matikan. Tes GPS, nggak penting zona waktu, karena ini selalu berubah-ubah nih, nggak tahu kenapa. Oh, karena dia ini nggak punya baterai. Oh iya, saya lupa. Jadi alasannya itu kenapa saya matikan GPS, matikan dead stamp-nya, karena memang tiap bentar ketika mati dia nanti bertukar sendiri dia. Kalibrasi kecepatan kendaraan ini tidak bisa, pengaturan kecepatan berlebihan, unit kecepatan ini nggak ada gunanya. Internet ponsel, nah ini gunanya untuk format data. Ketika saya selesai memindahkan dari memori ke HP, ini saya format rehabilitasi tanaman ini tentang. Kita balik lagi, nah, kan dia otomatis nih merekam. Ada tulisannya Lentera 07. Jadi lebih kurang pemakaian 10 bulan ini. Dulu awal pertama kali memasang, jadi kendalanya itu adalah sering restart. Jadi tahu-tahu tiba-tiba ada yang restart sendiri tanpa, padahal aki mobil saya aman, elektroniknya juga aman, tapi nggak tahu tiba-tiba dia nge-restart sendiri. Akhirnya saya komplain, dan ternyata responsif juga admin Kargus. Waktu itu saya beli di online shop di Shopee, gercep. Akhirnya dikirim lagi yang baru, Nah ini yang saya gunakan. Untuk kualitas gambar menurut saya sangat bagus, dengan harga yang waktu itu bagi saya cuma ada dana segitu dan saya perlu dashcam, jadi saya beli yang merek Kargus. Tapi kalau seandainya sekarang disuruh beli lagi, mungkin saya nggak akan beli ini. Tapi karena waktu itu saya butuh dengan harga yang ada, tapi saya butuh 2 kamera, maka saya pilih merek Kargus ini. Dan saya lihat di online shop pun sekarang dia nggak jual lagi yang dual kamera ini. Ya, sekarang ada cuma 1 kamera untuk depan saja. Karena saya rasa kalau 2 kamera terlalu panas jadinya, maka dulu sering restart. Jadi kalau agak panas sedikit, terjemah matahari sedikit, kemudian kita gunakan, nah itu sering restart sendiri. Itu saja kekurangannya saya rasa. Untuk penggunaannya, untuk cahaya, untuk kualitas gambarnya itu bagus ya, depan belakang, selama pencahayaannya bagus. Jadi kadang kalau udah malam itu sering kali ya, memang wajar dengan harga segini dapat dashcam dual kamera, ya tentu tidak secerah atau seterang yang ketika di siang hari. Tapi kalau saya bilang ini dashcam bagus. Tapi satu lagi, saya juga tidak menggunakan yang apa istilahnya, yang nyambung ke aki gitu loh. Jadi dia otomatis GPS-nya bisa langsung hidup, karena bagi saya kayaknya nggak terlalu berguna GPS yang di sini ya, GPS yang nyambung ke dashcam ini. Walaupun di kendaraannya ada GPS juga, tapi saya nggak gunakan itu. Oke sahabat-sahabat Lentera Jalanan, mungkin sekian review dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, bukan maksud dan bertujuan untuk merendahkan atau meremehkan.
Jadi bagi saya, karena saya pengguna dashcam Cargus ini, bagi saya ini sudah sangat bagus untuk digunakan dengan harga yang segitu. Karena kalau dibilang pasaran dashcam untuk harga yang segini dan dapat kualitas kamera yang bagus, ya Cargus mungkin salah satu pilihannya. Sekian dari saya, terima kasih atas segala perhatiannya. Like, subscribe channel YouTube ini agar channel ini tetap bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih lagi ke depannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.